Hai Sobat Tanya Jalan semuanya, jumpa lagi dengan saya Ivy. Selamat datang di channel YouTube Tanya Jalan. Hai Sobat Tanya Jalan semuanya, di video kali ini saya akan membagikan cara bagaimana mengukur kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol menggunakan alat auto check. Nah, kalau bagi kalian yang belum tahu alat auto check itu seperti apa, terus perlengkapan pendukungnya apa saja, kalian bisa lihat di video saya sebelumnya ya teman-teman. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu alatnya dan perlengkapan pendukungnya. Nah, dan beserta harga-harganya sudah saya jelaskan semuanya. Nah, untuk kali ini saya akan membagikan cara bagaimana penggunaannya. Untuk seperti apa cara penggunaannya? Yuk ikuti bersama. Nah, teman-teman, sebelum saya mulai, sebelumnya saya sudah memakai sarung tangan dulu ya. Ini sarung tangan latex pelindung atau sarung tangan medis supaya tidak terkontaminasi dan tetap steril. Nah, sebelum saya mengecek, memberikan gambaran bagaimana cara mengeceknya, saya ingatkan dulu untuk mengeceknya. Pertama-tama kalian harus urut, yaitu glukosa, asam urat, dan kolesterol ya teman-teman. Nah, kemudian ini ada pen lancet, ini bisa diukur kedalaman tusukan jarumnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. 6 ini paling dalam ya teman-teman. Ini untuk kulit-kulit yang agak tebel gitu ya teman-teman. Nah, kalau saya pemakaian pribadi biasanya itu 4 sudah cukup, tapi kadang suami saya itu makainya yang 5 atau 6 ya teman-teman, biar sekali tusuk langsung keluar darahnya. Nah, oke teman-teman, saya pinjam tangan suami saya dulu, soalnya beliau itu malu-malu di hadapan kamera, jadi saya cuman pinjam tangannya saja ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya bersihkan dulu ujung jari tangannya yang akan ditusuk jarum dengan alkohol swab. Nah, terserah nanti bagian jari yang mana, tapi biasanya bagian tengah ya teman-teman. Nah, udah saya usap, tunggu sampai kering. Nah, sembari menunggu sampai kering, saya siapkan jarumnya dan pen lancetnya. Nah, ini jarum dan ini pen lancetnya ya teman-teman. Caranya ini kalian putar, kalian tarik. Nah, seperti ini. Nah, kalian masukkan seperti ini. Kalau sudah masuk, baru kalian buka, kalian putar yang bagian bulatnya ini, kalian putar, kalian tarik. Ini ada jarum kecil. Nah, oke. Terus kita tutup, kita ukur 5 saja ya teman-teman, pakai 5 saja. Terus kemudian kita tarik bagian atasnya. Kita tarik bagian atasnya. Penggunaannya pada saat menusukkan, kita pencet ini saja ya teman-teman, bagian ini. Sebelumnya saya buka dulu glukosanya. Sebentar, saya lupa teman-teman. Ini kan karena alatnya sudah saya kode, jadi saya nggak kode, cuman ini saya kasih tahu gambaran. Kalau misalkan kalian beli baru, stripnya ini kalian harus kode dulu. Caranya seperti ini. Kalau glukosa ini nggak ada kodenya. Kalau asam urat ini kan ada kodenya 8481. Nah, asam urat 8481 ini nanti kalian dapat strip seperti ini kodenya. Nah, kalian masukkan ke alatnya ini. Nah, otomatis 8481 berarti sudah cocok, nanti bisa akurat untuk mengukur dengan strip asam uratnya.
Oke, tinggal kita tarik saja. Kemudian di sini ada kolesterol dengan kode CO82. Nah, ini saya kode dulu kolesterol CO82 channel 82. Nah, ini dia seperti ini. Ini warnanya kuning, kalau tadi warnanya hijau. Nah, sama penggunaannya kita masukkan saja, kita kode dulu. Nah, ini muncul CO82. Nah, ini sudah untuk pengkodean cukup sekali saja sampai habis. Untuk gula darah tidak usah dikode ya teman-teman. Nah, oke, kita siapkan dulu di sini ya. Nah, oke, kita tusuk. Nah, ini darahnya ya teman-teman. Nah, ini strip yang ujung ini kayak ada lubang, kalian tempelkan saja ke sini sampai kiranya penuh. Nah, ini ada 5 detik, 3 detik, 2 detik. Nah, ini sudah terbaca 1, 2, 6. Nah, saya tulis ya teman-teman untuk glukosanya 1, 2, 6. Kemudian ini cara melepasnya, ini tinggal ditarik saja, diklik gitu aja ke bawah. Nah, saya taruh sini. Kemudian setelah itu asam urat, kalian jangan acak urutannya, harus urut ya teman-teman supaya mempermudah kalian untuk mengecek. Habis gula darah, setelah gula darah langsung asam urat ya. Kita masukkan sini, terus kita cek. Oke, ini 15 detik waktunya sembari menunggu. Kolesterol saya ambil ya. Ini kebetulan habis, sisa 1 kolesterol saya ya teman-teman. Ini asam uratnya 7,8. Nah, ini kalian bisa lihat 7,8. Kemudian ini sama, kita lepas, kita tarik ke bawah. Oke. Setelah itu kolesterol ya sudah off, kita masukkan lagi. Udah connect ya. Oke, kita cek. Ini agak lama ya teman-teman, sekitar 26 detik ya tadi. Jadi kita tunggu. Nah, setelah selesai kita usap darahnya, sampel darahnya dengan tisu. Setelah itu pakai alkohol swab. Ini sudah terlihat ya teman-teman, 127. Ini kadar kolesterolnya, ini sama ya. Melepasnya kita tarik saja. Nah, ini nanti otomatis alatnya mati sendiri. Ini saya rapikan dulu. Nah teman-teman, setelah selesai menggunakan, kalian harus buang jarum lansetnya dengan cara ini diputar, kemudian ditarik. Nah, ini kan ada tusuknya, tapi jangan kalian langsung pegang. Nah, supaya aman, pada saat nanti di tempat sampah, ini kalian tusuk ke sini, ke bulatannya. Nah, setelah sini kan aman ya teman-teman. Nah, kalian tarik. Ini harus kalian buang karena ini sekali pakai, semua alat tadi itu sekali pakai, stripnya, jarum lansetnya, alkohol swabnya itu sekali pakai ya teman-teman. Nah, ini udah saya simpan. Nah, sekarang saya akan membacakan hasilnya. Nah, ini dia hasilnya tadi. Ini kebetulan tadi glukosanya 2 jam setelah makan. Untuk 2 jam setelah makan itu kadar normalnya 100 sampai 140 mg per dl. Ini berarti kisaran normal ya teman-teman, karena hasilnya 126. Nah, kemudian untuk asam uratnya, untuk pria
7,8 hasilnya. Nah, untuk pria itu ini kayaknya agak tinggi ya hasilnya. Kalau normalnya untuk pria itu 3,4 sampai 7,0 mg per dl. Kalau untuk wanita itu sekitar 2,4 sampai 5,7 mg per dl. Nah, jadi ini agak tinggi sedikit asam uratnya, jadi harus diwaspadai ya teman-teman untuk kesehatan kalian juga kalau misalkan hasil gula darah, asam urat atau kolesterolnya tinggi ya. Kemudian untuk hasil kolesterolnya di sini tadi ada 127 mg per dl. Nah, untuk normalnya kolesterol itu normalnya itu 150 sampai 220. Ini rendah ya teman-teman. Kalau misalkan kolesterol terlalu rendah, misalkan di bawah 100, itu kalian juga harus waspada karena bisa berpengaruh juga pada kesehatan kalian, terutama konsentrasi kalian dalam berpikir ya teman-teman. Karena saya baca-baca di Google, kalau misalkan kolesterol terlalu rendah itu selain menimbulkan rasa lemas di badan, dia itu kayak hilang kurang konsentrasi dalam berpikir gitu teman-teman. Jadi harus diwaspadai juga ya teman-teman. Nah, untuk sebagai catatan, apabila glukosa tinggi, periksalah ke dokter spesialis penyakit dalam atau spesialis cek laborat, atau bisa kalian juga cek laborat HbA1c ya teman-teman. Kalau misalkan gula darah kalian terlalu tinggi, apakah kalian nanti terkena diabetes atau apa, jadi lebih baik kalian harus cek ke tempat kesehatan ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat auto check untuk mengukur kadar glukosa atau gula darah, asam urat, dan kolesterol ya teman-teman. Sebagai gambaran informasi kepada kalian, kalau misalkan kalian itu mengecek tiga kadar ini di tempat-tempat fasilitas kesehatan, klinik ataupun puskesmas ataupun laboratorium. Nah, itu mungkin harganya sekitar 40 sampai 70 ribuan. Itu ada yang 3 paket, ada yang cuma 1 paket ya teman-teman. Itu kembali lagi di mana kalian mengeceknya ya teman-teman. Kalau saya pribadi, saya lebih suka membeli alat ini karena selain untuk bisa mengecek kesehatan keluarga saya dalam jangka panjang, memang sih di awal itu budgetnya agak menguras kantong lah untuk membeli ini semua. Untuk kalian yang penasaran berapa harga ini semua, di video saya sebelumnya saya sudah menyebutkan dan sudah mereview alat ini seperti apa. Jadi saya sekedar menyarankan, kembali lagi saya serahkan kepada kalian, apakah kalian perlu membeli alat ini, atau kalau misalkan kalian merasa badan kalian kurang nyaman, atau misalkan kalian merasa ingin mengecek 3 kadar ini, kalian bisa ke puskesmas atau ke klinik kesehatan, laborat, itu terserah kalian. Oke teman-teman semuanya, sekian dulu video dari saya. Semoga video saya kali ini bermanfaat dan dapat mengedukasi kalian. Apabila kalian ingin bertanya atau membahas hal-hal yang baru, silahkan kalian isi di kolom komentar YouTube Tanya Jalan, atau bisa DM di Instagram Tanya Jalan. Dan apabila kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari Tanya Jalan, silahkan kalian klik like dan subscribe channel YouTube Tanya Jalan. Apakah kalian sudah berani bertanya atau sudah mulai berjalan? Tetap ikuti saya di Tanya Jalan. Terima kasih.